Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'ina Swanadania, NIM 711014211141 dari Rombel PAPA Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan mengenai tugas membandingkan artikel dari mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di dalamnya, dalam pembandingan artikel ini, ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek judul, kedua, aspek masalahnya seperti apa, ketiga, aspek tujuan, keempat, metode pengumpulan data, kelima, ada analisis data, keenam, ada cara penulisan hasil dan pembahasannya, lalu ada kelebihan, dan yang terakhir ada kekurangan. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini ada aspek judul. Untuk judul penelitian kuantitatif itu ada analisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap kinerja pekerja konstruksi, studi pada kasus proyek Lemantan Mall and Condominium. Lalu untuk pendekatan kualitatif, judulnya kajian literatur analisis resiko keselamatan kerja dengan metode kualitatif pada proyek konstruksi di Indonesia, sebuah review. Nah, masalahnya seperti apa untuk penelitian kuantitatif? Masalah yang biasa diangkat dalam penelitian kuantitatif yaitu terkait dengan pengukuran atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, dalam penelitian ini, masalah yang diangkat itu pengaruh keselamatan yang menjadi variabel X1 dan kesehatan kerja yang menjadi X2 atau K3 yang berpengaruh terhadap kinerja pekerja konstruksi di proyek Lemantan Mall and Condominium yang menjadi variabel Y-nya. Nah, penelitian ini melihat sejauh mana K3 mempengaruhi kinerja dengan cara mengukur antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan untuk yang penelitian kualitatif, masalahnya itu yang dihadapi adalah tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi di Indonesia yang mencapai 30% dari total kecelakaan kerja. Nah, peningkatan jumlah kecelakaan kerja ini setiap tahun termasuk kecelakaan akibat kelelahan kerja dan kondisi kerja yang beresiko yang menjadi fokus utama dalam analisis risiko ini. Tujuannya seperti apa? Untuk tujuan penelitian kuantitatif sendiri adalah mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja pekerja dan mengidentifikasi variabel dominan yang menjadi pengaruh dari kinerja itu sendiri. Lalu untuk penelitian yang kualitatif, tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko keselamatan kerja pada proyek konstruksi, sehingga kedepannya dapat dilakukan pengendalian yang tepat untuk melindungi tenaga kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengukuran risiko serta meminimalisir kecelakaan di lapangan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif dikumpulkan secara tertutup, yang merupakan metode pengumpulan data disebarkan pada 65 responden dan merupakan pekerja konstruksi di proyek tersebut. Responden ini dipilih dengan cara metode simple random sampling. Sedangkan untuk yang penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, lalu ada observasi lapangan, dan teknik brainstorming. Metode lain yang digunakan termasuk checklist dan job safety analysis atau JSA. Data diambil dari responden seperti manajer, proyek, lalu teknisi, pekerja lapangan, dan staf K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, aspeknya ada analisis data. Analisis yang dipakai untuk penelitian kuantitatif yaitu menggunakan regresi linear berganda untuk melihat variabel independen atau kesehatan dan keselamatan kerja terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja pekerja. Lalu uji T digunakan untuk menguji pengaruh parsial
Sementara uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik keselamatan kerja maupun kesehatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pekerja, dengan variabel keselamatan kerja yang menjadi faktor dominan. Lalu, analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi resiko-resiko kerja yang ada di proyek konstruksi, seperti resiko sangat tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Penilaian resiko melibatkan evaluasi probabilitas terjadinya kecelakaan dan dampaknya seperti apa. Analisis ini mencakup pengumpulan data lapangan dan literatur yang mendukung identifikasi potensi bahaya. Selanjutnya, aspek cara penulisan, hasil, dan pembahasannya. Dalam pendekatan kuantitatif, hasil disajikan dalam bentuk angka dan statistik. Temuan ini lalu diinterpretasikan berdasarkan signifikansi statistik, misalnya melalui nilai T atau F, dan korelasi antar variabel. Pembahasannya menyajikan interpretasi hasil tersebut berdasarkan literatur yang relevan dan kesimpulan ditarik dari hasil uji statistik. Sedangkan untuk hasil analisis penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk tabel yang merinci resiko pekerjaan, potensi kecelakaan, serta langkah-langkah pengendaliannya. Pembahasan difokuskan pada penyebab kecelakaan, seperti kelalaian pekerja atau kurangnya perlengkapan keselamatan, dan diikuti oleh rekomendasi tindakan pengendalian seperti penggunaan APD atau alat pelindung diri, prosedur keselamatan, dan pelatihan bagi pekerja. Selanjutnya, ada kelebihan dari penelitian kuantitatif. Yang pertama itu dapat menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasi karena menggunakan sampel acak. Sedangkan yang kedua, itu dapat mengukur kekuatan hubungan antar variabel dengan tepat. Yang ketiga, menghasilkan data yang dapat direplikasi untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan kelebihan untuk penelitian kualitatif, itu juga ada 3. Yang pertama, mampu memberikan gambaran rinci tentang masalah dan kondisi di lapangan. Yang kedua, dapat beradaptasi dengan perubahan di lapangan selama proses penelitian. Dan yang ketiga, melibatkan responden dan tenaga kerja dalam pengambilan data yang bisa meningkatkan kesadaran tentang keselamatan. Di aspek terakhir itu ada aspek kekurangan. Yang pertama, untuk aspek kuantitatif itu tidak dapat mengeksplorasi aspek yang lebih dalam dari perilaku individu atau persepsi subjektif. Sedangkan kekurangan yang kualitatif, itu hasil analisis dapat dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi peneliti yang mungkin tidak sepenuhnya objektif. Yang kedua, temuan dari penelitian kualitatif mungkin sulit untuk digeneralisasikan ke proyek lain tanpa kondisi yang serupa. Jadi kesimpulannya, perbandingan dari kedua artikel ini, secara umumnya pendekatan kuantitatif lebih fokus pada pengukuran dan hubungan antara variabel dalam bentuk statistik, sedangkan pendekatan kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam mengenai resiko dan kondisi keselamatan di lapangan melalui observasi langsung dan juga melalui wawancara. Baik, saya lanjutkan. Di bawah ini ada esai yang saya buat. Ada beberapa topik pembahasan juga. Yang pertama, ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam ilmu sosial, pendidikan, dan juga riset ilmiah lainnya. Keduanya berbeda dalam metode pengumpulan data, analisis, serta jenis pertanyaan yang mereka jawab. Meskipun dalam beberapa kasus, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, menyeluruh, teliti mengenai suatu fenomena. Dikutip dari Syahrizal dan Jailani tahun 2023.
Selanjutnya, ada definisi pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk numerik, yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Tujuan utamanya dari penelitian kuantitatif adalah mengukur hubungan antara variabel dan juga menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikutip dari Rida tahun 2020. Penelitian ini sering menggunakan sampel yang besar dan representatif untuk memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan. Dalam contoh artikel yang saya analisis tadi, itu studi kasusnya seperti analisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja ketiga terhadap kinerja. Metode kuantitatif digunakan untuk menilai pengaruh variabel-variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja pekerja melalui teknik analisis statistik seperti regresi linear, uji statistik seperti uji T atau uji F, yang sering digunakan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan. Sebaliknya, dari pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau teks. Sama masih dikutip dari Rida tahun 2020. Data yang dihasilkan pun tidak berbentuk angka, melainkan narasi atau deskripsi. Untuk penulisan kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif pengalaman dan juga proses yang mendasari perilaku manusia dalam konteks spesifik. Contohnya yang saya analisis tadi, dalam studi kajian literatur analisis risiko keselamatan kerja dengan menggunakan metode kualitatif pada proyek konstruksi di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko keselamatan kerja di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan juga analisis dokumen. Metode ini memberikan pengalaman yang lebih luas mengenai penyebab kecelakaan kerja, kondisi berisiko yang tidak selalu terungkap melalui data numerik. Nah, kapan sih dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai? Pendekatan kuantitatif lebih sesuai ketika penelitian bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel atau menguji hipotesis yang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Misalnya itu penelitian kuantitatif sangat cocok untuk menilai pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas pekerja. Dalam artikel ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat diterapkan pada populasi pekerja yang lebih luas. Data kuantitatif juga ideal untuk penelitian yang membutuhkan pengukuran statistik yang objektif seperti mengetahui kekuatan hubungan antar variabel melalui koefisien korelasi atau regresi linear. Sebaliknya, pendekatan kualitatif lebih sesuai ketika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam dan mengungkapkan faktor-faktor yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan ini cocok untuk situasi di mana konteks latar belakang atau proses yang mendasari perilaku individu penting untuk dipahami. Nah, dalam studi tentang keselamatan kerja, wawancara kualitatif dengan pekerja lapangan dapat mengungkapkan persepsi mereka mengenai resiko, pelatihan yang diterima, dan praktik keselamatan yang mereka alami dalam sehari-hari. Pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan peneliti yang beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berubah, serta menggali perspektif unik yang sulit diukur dengan survei standar. Baik, selanjutnya itu dibahas contoh kasus penggunaan kedua pendekatan. Dalam banyak kasus, kedua pendekatan ini bisa digunakan secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama, yaitu menggunakan metode mixed methods. Sebuah contohnya, penelitian mengenai bagaimana pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja pekerja di proyek konstruksi dapat dimulai dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak keselamatan terhadap kinerja melalui survei pada pekerja. Nah, hasil survei kemudian dapat dilengkapi dengan pendekatan kualitatif,
seperti wawancara dengan pekerja dan manajer proyek, untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor di balik angka tersebut. Wawancara bisa mengungkapkan isu-isu yang tidak terukur oleh survei, seperti persepsi terhadap alat pelindung diri atau APD, atau dampak budaya kerja terhadap implementasi keselamatan. Dengan demikian, penelitian kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi. Nah, pendekatan kuantitatif memberikan generalisasi, kemampuan untuk digeneralisasikan, dan data objektif yang kuat. Sementara pendekatan kualitatif memberikan kekayaan data dan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan proses yang mendasari fenomena tersebut. Kedua pendekatan ini, jika digunakan bersama, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Di akhir, ada referensi yang saya gunakan dalam penulisan esai saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.